warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir hari ini. Di siang hari ini kita adakan pertemuan lagi, yaitu mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, ini yang sering terjadi ya, kekerasan kepada anak. Orang tua kadang mungkin karena pada saat marah dia melontarkan atau melakukan pukulan atau tidak sengaja. Nah, ini yang harus dicegah terhadap orang tua ya, yang harus diperhatikan oleh orang tua di sini. Hari ini kita akan pelajari bagaimana apa itu anak, apa itu hak-hak anak, dan perlakuan salah yang benar itu seperti apa contohnya perlakuan pada anak yang salah dan kekerasan kepada anak. Lalu apa juga pencegahan yang bisa kita lakukan jika terjadi kekerasan terhadap anak. Nah, ini yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui sebagai orang tua terhadap anak sendiri ya. Jadi apa itu kekerasan terhadap anak? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini akan kita ketahui bahwasanya yang akan kita pelajari di sini hak anak serta mempraktekkan cara pencegahan kekerasan terhadap anak. Dan yang harus kita ketahui bahwasanya anak ya Kak ya. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi kalau udah lepas dari usia 18 tahun berarti dia udah dikatakan dewasa ya kan. Jadi kalau dia anak itu yang berada di bawah 18 tahun. Nah, apa hak seorang anak? Kita dulu jadi anak, hak kita apa? Yang pertama adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi sekarang ini makanya kalau anak-anak yang melakukan eksploitasi itu akan dilindungi dari hukum anak-anak tersebut. Nah, lalu ada namanya 4 kelompok hak-hak anak. Yang pertama, hak hidup. Jadi anak itu ada hak hidup ya, hak hidup. Apa itu hak hidup? Hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak. Itu hak hidup. Lalu mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi, makanan bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal. Itu hak hidup seorang anak yang harus kita ketahui. Lalu dia anak itu selain hidup, dia juga tumbuh kembang ya, tumbuh kembang, hak untuk mengembangkan potensi secara penuh. Lalu mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan usia dini, kasih sayang, motivasi, rekreasi, dan kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan anak. Nah, kelompok-kelompok tersebutlah yang harus diketahui oleh seorang orang tua. Apa itu perlakuan salah? Orang tua melakukan perlakuan yang salah apa? Segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang diberi tanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang didapat dan berpotensi merugikan sementara atau bisa melukai, bisa juga menimbulkan kecacatan ya, dan bahkan bisa mengancam jiwa anak. Jadi itu dia, kalau perlakuan yang salah itu bisa mengancam jiwa anak. Kalau yang perlakuan salah itu seperti itu kekerasan, eksploitasi menjual anak ya, penelantaran, membiarkan anak seperti tidak dijaga ya. Lalu pembahayaan. Nah, pembahayaan kayak gini, ada anak yang kadang dijadikan orang tua untuk memikul beban. Dalam hal ini disuruh mencari kehidupan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Lalu, apa itu kekerasan terhadap anak? Yaitu setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, baik itu fisik tubuh anak yang nampak, mental yang ada di dalam, lalu psikologisnya, sikapnya, dan termasuk penelantarannya. Nah, ini yang disebut dengan kekerasan terhadap anak.
bedakan kekerasan anak. Ada kekerasan fisik. Apa itu kekerasan fisik? Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Sini dong, Bu. Masuk. Duduk aja sini ya. Duduk aja sini ya. Nah, contohnya apa kekerasan pada anak? Membanting, ya, membanting, kita menampar, itu termasuk kekerasan pada anak. Membenturkan kepala, kan ada orang tua yang marah kan, giniin aja kepala anaknya, itu termasuk kekerasan juga. Menggigit, kadang kita gemes, kadang kesal sama anak kan, kadang gitu kan, itu tidak boleh. Ternyata itu tuh kekerasan pada anak, walaupun kita anggap itu hanya sepele, itu menggigit kayak apa gitu kan, tapi itu tidak dibolehkan, itu karena termasuk kekerasan pada anak. Ya, lalu ada lagi mengguncang-guncangkan tubuh anak. Kan kadang-kadang orang tua yang marah gitu ya, kamu itu tidak mengerti apa yang mana mau katakan, itu juga kekerasan pada anak. Kok bisa membuat anak jadi pusing dia, itu kekerasan juga. Lalu mencubit, jadi hati-hati sekarang Bu, kita tidak boleh mencubit anak-anak ya. Nah, itu kekerasan. Kalau sampai di puskesmas dilihat di situ ada subitan, bisa orang tua dimasukkan ke penjara. Iya, dia melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri, termasuk walaupun itu anaknya sendiri, bukan anak orang lain gitu ya. Mencakar, melempar anak, menyiram air panas. Kan kadang nih ada orang tua yang sedang masak air, anaknya mungkin entah bandel entah apa gitu kan, diambilnya air panas itu langsung digitukannya kepada iya, maksudnya tuh terlalu kesal. Tadi dia kesal sama siapa karena kebetulan anaknya juga dalam kondisi seperti itu, dia mau membakar, ya, memaksa makan cabai. Nih kasusnya banyak ini, karena neneknya bandel kasih makan cabai, boleh sama dia. Nah, itu dari kekerasan fisik ya, yang nampak ya. Lalu dari psikis, apa itu psikis? Mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini terjadi berulang-ulang tanpa disadari oleh seseorang. Contohnya, sering mengkritik atau sering meremehkan. Kamu tuh nggak bisa itu. Sebagai orang tua atau kakak misalnya, nggak boleh mengatakan seperti itu. Atau membentak, kamu diam, cepat sana. Itu kan nggak boleh juga. Itu juga termasuk kekerasan. Mempermalukan anak di depan orang lain. Itulah Syaril ini bandel sekali. Nah, itu juga ya Bu ya. Nah, lalu mengancam, menghukum, mengabaikannya, meninggalkannya, menjadikan anak sebagai sasaran kemarahan juga tidak boleh. Dia lagi kesal sama suami, karena nggak bisa lempar ke suami, ke anak lagi. Kamu itu lagi, kayak gitu. Udah itu ya, harus kita perhatikan ya. Nah, itu kadang-kadang orang tua tidak sengaja tapi melakukan hal seperti itu, dia tidak boleh. Lalu kekerasan seksual, apa itu kekerasan seksual? Perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual. Tahu ya hubungan seksual dengan wajar atau tidak disukai. Nah, di sini contohnya seperti anak kita yang punya perempuan ya Bu ya, hati-hati, harus dijaga. Bisa jadi ada orang yang berbuat jahat, seperti bisa saja dia memegang kelamin anak kita atau juga memegang payudaranya. Nah, itu tidak boleh, ya. Itu kekerasan, bisa dilaporkan. Misalnya nih anak ibu ada kasusnya di sekolah kayak gitu, tanya sama dia. Saya diam-diam anaknya di kamar, dia nangis, murung. Kalau dari perempuan cuma tanya. Kalau misalnya ketahuan ada orang yang jahatin dia, ada orang yang melakukan kekerasan seksual sama dia, langsung laporkan. Langsung dilaporkan. Tahu dia ya bahwasanya perbuatan itu salah. Nah, lalu diperkosa itu juga hati-hati, pelibatan anak, pertunjukan seks itu tidak boleh juga. Dan kekerasan seperti itu harus sekarang dijaga, orang tua harus menindaklanjutinya kalau terjadi pada anaknya. Jangan takut
baik itu orang tua sendiri melakukan ataupun orang lain. Kita harus mengantisipasi dari sekarang. Jika bertemu seperti itu, maka silakan dilakukan kepada pihak yang berwajib. Itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana cara pencegahan kekerasan itu di dalam keluarga? Itu bisa kita lihat dengan cara memahami tubuh kembang anak, menjadikan pendengar yang baik. Saya anak mau curhat, dengarkan. Itu termasuk salah satu pencegahan terjadinya kekerasan pada anak. Lalu bisa juga kita membangun komunikasi dua arah. Apa yang terjadi nak di sekolah? Apa yang terjadi nak? Apa yang bisa mama bantu nak? Nah, kita yang bertanya seperti itu kepada anak kita. Nah, lalu apa lagi? Misalnya anak kesulitan. Mak, aku nggak ngerti nih pelajarannya. Kita yang bantu. Nah, itu mengurangi biar terjadinya kekerasan pada anak. Nah, lalu jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan. Nah, ini nih yang sering nih. Kalau anak yang melawan yang susah ini. Jadi kalau kita bisa menghadapinya, maka kita bisa menangani anak tersebut. Lalu memberi pujian kepada anak. Sekali Bu, kalau anaknya bagus, pintar sekali anak mama. Hebat anak mama. Anak siapa ini? Harus pujian seperti itu. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi kekerasan pada anak. Ya. Lalu apa lagi? Tidak menghadik atau menghakimi anak di depan orang lain. Jadi kalau misalnya ibu pun marah, ibu pun kesel, lihat-lihat dulu sampingnya. Kira-kira ada orang nggak? Kalau ada orang masuk ke keluarga kita, jangan marahi anak pada saat itu. Ya. Jadi dia tidak merasa malu dengan orang lain. Jadi dia tidak merasa dilakukan kekerasan pada dirinya. Nah, jangan pernah berikan julukan negatif pada anak. Saya kayak gini, bodoh, malas. Itu kan tidak bagus Bu. Jadi jangan memberikan hal-hal julukan seperti itu, sehingga anak itu berpikir, mama saya jahat sama saya, mama itu melakukan kekerasan kepada saya. Padahal hanya kata-kata seperti itu. Nah, itulah kurang lebih tentang bagaimana sikap agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak dan anak juga dalam keadaan yang aman dan bisa melaksanakan biasa. Ada yang ditanyakan Bu? Paham? Paham? Oke, Mama. Oke, waktu itu saya akhiri dulu perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.